Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi dengan NIM 202305010102 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A. Jadi hari ini saya akan membahas kesimpulan dari saya dari presentasi kelompok 1 sampai 6 dengan judul Materi pertama, pengantar akuntansi dan perusahaan. Sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Yang pertama, sifat kompleks. Yang kedua, sebagai suatu kesatuan. Yang ketiga, sifatnya berjenis-jenis. Yang keempat, sifat saling bergantung. Yang kelima, sifat dinamis. Persamaan akuntansi. Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran segala transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan kemudian menafsirkan hasilnya. Bentuk persamaan akuntansi adalah sebagai berikut. Persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik. Aset adalah sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban adalah hak kreditor yang mencerminkan utang perusahaan. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik perusahaan. Unsur persamaan akuntansi. Aktiva adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contoh, kas, piutang, gedung, dan sebagainya. Utang, kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contoh, utang pembelian kredit. Modal adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Jadi, persamaan akuntansi adalah aktiva sama dengan utang ditambah modal. Transaksi bisnis dan persamaan akuntansi. Transaksi bisnis adalah peristiwa atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan suatu entitas atau secara langsung memengaruhi hasil operasinya. Maka, transaksi keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi dengan pemilik. Yang kedua, transaksi dengan kreditor. Yang ketiga, transaksi dengan pelanggan. Yang keempat, transaksi dengan pemasok. Dan yang kelima, transaksi dengan penyedia nilai tambah. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu siklus akuntansi. Sebagai hasil akhir dari suatu siklus akuntansi, laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi berbagai pihak, semisal para pemilik perusahaan dan kreditor. Laporan keuangan meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, posisi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, kinerja, pendapatan, beban, untung, dan rugi. Yang ketiga, arus kas perusahaan. Materi kedua, menganalisis transaksi. Pengertian analisis transaksi. Analisis transaksi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dari berbagai transaksi seperti pemasukan, pengeluaran biaya, operasional, pajak, hingga pembelian aset. Menurut Sunarto Zulkifli, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak yang saling mengeluhkan pertukaran dengan dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan, hukum atau syariat yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antar pihak pembeli dan penjual. Sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan memiliki aturan pendebitan dan pengkreditan, rulers of debit and credit, khusus untuk mencatat transaksi ke dalam akun. Sistem berpasangan didasarkan pada persamaan jasa akuntansi, yaitu aset sama dengan utang ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurang beban.
Apabila persamaan dasar akuntansi dihubungkan dengan keseimbangan debit dan kredit, maka debit aset sama dengan kredit utang ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurang beban. Memindahkan buku ayat jurnal ke dalam akun. Suatu transaksi pertama kali dicatat dalam sebuah jurnal secara periodik. Ayat jurnal dimasukkan ke akun sesuai di buku besar. Proses pemindahan debit dan kredit dari ayat jurnal ke dalam akun disebut pemindahan buku atau posting. Debit dan kredit untuk setiap ayat jurnal diposting ke dalam akun dengan urutan sesuai pencatatannya dalam jurnal. Daftar saldo. Daftar saldo memiliki pengertian sebagai salah suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang diturunkan secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Daftar saldo dipersiapkan untuk melihat keseimbangan atau kesamaan antara jurnal kredit dan debit pada akun-akun yang ada di dalam buku besar. Berikut kesalahan yang mempengaruhi dan tidak mempengaruhi daftar saldo. Yang pertama, kesalahan yang mempengaruhi daftar saldo. Jika jumlah kolom kredit dan debit daftar saldo tidak sama, sebuah kesalahan telah terjadi. Dalam harus demikian, kesalahan harus dan ditemukan dan dikoreksi. Yang kedua, kesalahan yang mempengaruhi daftar saldo adalah kesalahan dalam pencatatan yang bertubar dengan akun yang memiliki saldo normal, akun yang sama sehingga jumlah dan daftar saldo seimbang. Materi selanjutnya, proses pembuatan jurnal penyusuan. Karakteristik proses penyusuan. Akuntansi berbasis aktual adalah pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan dan diakui ketika jasa telah dilakukan atau barang telah diberikan kepada pelanggan. Akuntansi berbasis kas adalah pendapatan dan beban yang dilaporkan dalam laba dan rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan, sementara upah dicatat saat kas dibayar kepada karyawan. Laba neto adalah selisih antara penerimaan kas pendapatan dan pembayaran kas beban. Konsep pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika jasa telah dilakukan atau barang telah diberikan kepada pelanggan. Proses pengaitan memindahkan pendapatan dan beban laba atau kerugian dalam periode tersebut akan dilaporkan dengan benar dalam laporan laba dan rugi. Akuntansi berbasis kas. Pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Proses penyusuan ini memerlukan updating untuk beberapa alasan. Yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara harian. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Yang ketiga, beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Jenis akun yang memerlukan penyusuan. Yang pertama, beban dibayar di muka. Yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar. Materi keempat, menyelesaikan siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Tujuan siklus akuntansi adalah untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akurat, andal, relevan, dan tepat waktu. Siklus akuntansi terdiri atas identifikasi transaksi, analisis transaksi, pencatatan transaksi pada jurnal, mencatat di buku besar, penyusunan neraca saldo, penyusunan jurnal penyusuan. Penyusunan neraca saldo setelah penyusuan, penyusunan laporan keuangan, penyusunan jurnal keuangan, penyusunan jurnal penutup, penyusunan neraca saldo setelah penutupan, penyusunan jurnal pembalik. Materi kelima, akuntansi perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang sama seperti jenis perusahaan pada umumnya. Perusahaan dagang memiliki beberapa karakteristik atau ciri tersendiri di antaranya. Yang pertama, kegiatan utama perusahaan. Kedua, modal. Ketiga, pendapatan. Yang keempat, perhitungan laba. Kelima, beban utama.
Keenam, transaksi perusahaan dagang. Yang ketujuh, syarat penyerahan barang. Yang kedelapan, syarat-syarat pembayaran. Pengertian jurnal penyelesaian dan jurnal penutup. Jurnal penyelesaian dagang merupakan suatu jurnal yang penting dan sebaiknya dimiliki sebuah perusahaan dagang. Jurnal penutup adalah jurnal khusus laporan laba ditahan untuk memastikan saldo yang ada pada laporan laba ditahan dan neraca sesuai dengan saldo akhir pada saldo laba dalam buku besar. Materi yang terakhir yaitu pencatatan akuntansi untuk persediaan. Pengertian persediaan. Persediaan adalah bagian yang utama dalam model kerja yang merupakan aktiva pada setiap saat mengalami perubahan dalam suatu perusahaan. Persediaan mempunyai arti yang sangat penting karena akan mempengaruhi tingkat produksi maupun penjualan. Metode penilaian dan pencatatan untuk persediaan. Nah, kita akan membahas metode penilaian persediaan. Terdiri atas freeze in, freeze out atau bisa disingkat dengan FIFO. Adalah metode penilaian barang di mana persediaan barang yang pertama kali masuk, yaitu barang yang keluar terlebih dahulu pertama kali, contoh bahan baku. Yang kedua, last in, freeze out atau LIFO adalah barang yang pertama kali dikeluarkan merupakan persediaan barang yang masuk terakhir. Metode unfreeze adalah metode penilaian persediaan barang yang membagi antara ketersediaan barang untuk dijual dengan jumlah barang yang tersedia. Metode pencatatan persediaan. Yang pertama, metode periodik. Metode pencatatan ini dilakukan pada akhir periode perjalanan. Metode ini juga disebut sebagai metode fisik, karena pencatatan juga dilakukan dengan cara mengecek langsung persediaan barang dagang. Yang kedua, metode permanen justru mencatat transaksi penjualan pada saat transaksi terjadi.